Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Zara, kelas 4A Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester media dan sumber belajar yang diampu oleh Ibu Ilmi Solihat MPD. Saya akan membuat media pembelajaran berupa papan cerita dan ini hasilnya. Untuk cara pembuatannya, simak video berikut ini. Pertama, buat pola batang pohon pada kertas origami berwarna coklat, daun di atas origami warna hijau, dan sebuah kertas. Lalu gunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Kemudian, pola-pola tersebut ditempel double tip dan lem kertas di setiap bagian pola yang sudah dibuat. Setelah diberi double tip dan lem, tempel pola-pola tersebut di sebuah potongan kardus yang tidak terpakai lagi. Jika sudah ditempel, gunting kardus sesuai dengan pola yang sudah ditempelkan tadi. Setelah digunting dan dirapihkan, bagian daun yang berwarna putih ditulis bagian struktur teks fabel, lalu dihias sesuai dengan keinginan. Jika sudah dihias, bagian daun yang berwarna putih ditutup dengan menggunakan kertas origami berwarna hijau dengan ditempel menggunakan double tip. Tapi tidak semua bagian, hanya bagian atas saja, sehingga kertas origami tersebut bisa dibuka. Selanjutnya, buat sebuah segitiga kecil dari potongan kardus yang tidak terpakai sebagai penyangga dari pohon tersebut. Dari segitiga tersebut diberi double tip pada bagian bawahnya agar tidak terlepas. Langkah selanjutnya, siapkan karakter yang sudah dibuat. Sama seperti membuat pohon, karakter tersebut ditempel pada potongan kardus yang sudah tidak terpakai. Kemudian dipotong sesuai dengan pola. Lalu, buat penyangga dari kardus. Sama seperti membuat pohon tadi ya. Jangan lupa. Yeah, 지루한 일상의 소방 도망치자 오래도래서 so far 흔들어 우리 둘이 dance dance 손바닥을 clap clap 기분 좋은 날 기억하자 사진 속에 담아 너의 무반대 초점을 내게로 맞추는 방법이 사랑. Setelah selesai, dilanjut dengan membuat awan dan matahari menggunakan kertas origami berwarna biru untuk awan, orange atau kuning untuk matahari. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya,
Dibuat pola di atas kertas origami tersebut, lalu digunting dan diberi double tip dan lem kertas pada bagian belakang pola yang sudah digunting. Lalu ditempelkan pada potongan kardus yang sudah tidak terpakai. Setelah ditempelkan pada kardus, digunting sesuai dengan pola dan ditempel double tip pada bagian belakang kardus untuk ditempelkan pada papan cerita yang akan dibuat nanti. 어차피 쉬운 일은 없지만서도 난 네가 있어서 모두 다 괜찮아 사랑은 내게 다른 게 아니고 사진 속 우리의 웃음이 다야 너의 indefined 초점은 어쩌 자연스런 움직임 따라 널 따라가 이런 기분이 Selanjutnya, membuat latar atau papan cerita yang akan digunakan. Pertama, diberi double tip pada setiap sisi kardus yang akan dipakai sebagai latar papan. Kemudian ditempel kertas karton berwarna biru untuk langit-langit dari papan cerita dan skotlet berwarna hijau untuk bagian rumput. Kertas tersebut dipotong sesuai dengan ukuran kardus yang digunakan. 완벽한 피사체 Snapshot 너를 Snapshot 나를 네 옆에 내가 있고 나는 내 옆에 있는 지금 이 순간을 담아 Snapshot 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 네 옆에 내가 있고 나는 내 옆에 있는 지금 이 순간을 shoot. Lalu, buat pola sungai menggunakan kertas karton berwarna biru. Setelahnya, diberi double tip dan ditempelkan pada latar berwarna hijau sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, ambil bagian kardus yang sudah tidak dipakai, lalu dibentuk menjadi sebuah segitiga untuk ditempelkan pada bagian belakang latar langit. Kardus ini berguna sebagai penyangga agar latar langit tidak terjatuh saat dipajang. Terakhir, siapkan pohon, awan, matahari yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu tempelkan pada papan cerita sesuai dengan keinginan. Untuk karakter, tidak ditempel, agar karakter tersebut dapat digerakkan oleh guru ketika bercerita. Nah, itu dia tadi cara pembuatannya. Sekarang, cara penggunaannya. Yang pertama, guru bercerita menggunakan papan cerita ini. Saya mengambil contoh cerita Kancil dan Buaya. Yang kedua, guru menampilkan salindia berisi materi tentang struktur dan kebahasaan cerita fabel, serta memberikan masing-masing siswa teks cerita yang tadi sudah guru ceritakan tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah siswa sudah mengerti atau tidak materinya, guru memberikan sebuah permainan. Dari 4 baris akan dipilih 4 perwakilan untuk maju ke depan dan memilih salah satu pohon yang tersedia di papan cerita ini. Pohon-pohon tersebut berisi struktur teks cerita fabel. Bisa dilihat di dalam pohon ini ada tulisannya. Nah, ini adalah struktur cerita teks fabel. Yang terakhir, setelah siswa mendapat bagian dari pohon-pohon tersebut, siswa memberikan contoh dari struktur teks tersebut yang diambil dari cerita Kancil dan Buaya. Begitulah cara penggunaan papan cerita ini. Ya, penjelasan dari saya. Semoga media yang saya buat ini bermanfaat untuk proses pembelajaran